Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha ala al-muslimin Allahumma fil aqwam syarif wa man haulaka aqwa Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina ashabihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa amma ba'd. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, para kiai, para ustad Jawa bahasa Sundan ge campur lah Indonesia mawon ge. Para guru-guru saya semuanya, para kiai, para ustad dan juga guru umum, tentunya banyak semuanya yang saya hormati. Mudah-mudahan kami semua yang kumpul di sini mendapat keberkahan dari para senior-senior ini, dan tidak lupa pada jajaran pengurus MDS Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kecamatan Banjarsari, dan juga Bapak Ketuanya Amin yang saya hormati, hadirin semua yang berkumpul tanpa bisa kami sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diperkenankan olehnya untuk bersilaturahim dalam rangka rutinan MDS Rijalul Ansor Kecamatan Banjarsari, yang alhamdulillah kesempatan pada malam hari ini bertempat di Desa Sukasari, tepatnya di Dusun Cikokol RT 5 RW 1. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan tercatat sebagai amal ibadah bagi kita semua, yang mendapat ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa sholat beserta salam semoga tetap terlimpah curah kepangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in yang besar. Harapan kita semua, mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai golongan umat beliau yang kelak akan berbaris di belakang panji kalimat tauhid di bawah pimpinan beliau untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saudara-saudara, bapak beserta rekan-rekan semua yang saya hormati, saya atas nama pengatur waktu penata acara pada kesempatan ini hanya akan membacakan rangkaian acara yang akan terlaksana pada kesempatan perkumpulan kita malam hari ini. Yang mana acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua mungkin ada sambutan dari atas nama Ketua MDS Rijalul Ansor Kecamatan Banjarsari, dan tentunya yang ketiga nanti ada gendu-gendu rasa yang akan disampaikan oleh para narasumber dari sini. Kita berbincang-bincang seputar ke-NU-an supaya menambah wawasan kita tentang keaswayan. Mungkin itu rangkaian acara, dan mungkin yang terakhir nanti doa tutup. Untuk mengawali acara pertemuan kita, marilah kita awali dengan bacaan basmalah dengan harapan mudah-mudahan acara ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin sholihah nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang nomor 2, sambutan dari atas nama Ketua Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor Kecamatan Banjarsari. Kepada beliau Bapak Ali Muhaimin, waktu sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala man istahaq hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan wa tafa'atu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa'aqul hadratul mukarram wal muhtaram janabal kuram wal anza suryatan wa tanfijatan ranting NU Desa Sukasari kersanipun Romo Kiai Agus Salim, Romo Kiai Salim, Romo Kiai Hakim, para kiai, para ustadz,
jajaran pengurus ranting NU Desa Sukasari yang saya takzimi, yang saya hormati, juga keluarga besar dari almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Solihin yang saya hormati, juga para sahabat Ansor Banser MDS semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Kita diberikan kesempatan, kenikmatan sehingga bisa menghadiri acara kegiatan rutin ziarah kubur, majelis dzikir dan sholawat dari Jalul Ansor Kecamatan Banjarsari dalam keadaan sehat walafiat di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, sholawat salam tentunya kita curahkan kepada panutan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita kelak kita akan mendapatkan syafaatnya, wasilah kita aktif, kita mengurusi Jamiah Nahdlatul Ulama, dan kita diakui sebagai santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam suatu kutipan yang berbunyi Zikrus Sholihin Tanzilur Rahmah, yang artinya ketika kita mengingat, menyebut orang-orang soleh, disitulah tempatnya turunnya keberkahan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, para bapak, para kiai, saya ini sebenarnya hanyalah santri biasa saja, tanpa apapun, tanpa dari dorongan dari bapak-bapak semuanya, acara ini mungkin tidak dapat terlaksana. Saya hanya mengutip sebuah kisah yang telah disampaikan oleh guru saya, yaitu namanya Julaibin. Nah, Julaibin ini orangnya adalah salah satu santri Kanjeng Nabi yang begitu taat dan patuh kepada Kanjeng Nabi, yang oleh Kanjeng Nabi dicarikan jodoh. Kata Nabi, Julaibin ini orangnya hitamnya kayak peci, Pak. Hitamnya kayak peci, umurnya sudah hampir tua. Nah, ketika ditanya sama Kanjeng Nabi, Julaibin, kamu sudah nikah belum? Kata Julaibin, belum Nabi, mana ada orang yang mau menikah dengan saya. Sudah, saya nanti carikan, kata Kanjeng Nabi. Ketika Nabi itu menghampiri saudagar kaya, cara nangkenannya ya Pak Haji lah. Lah, ketika itu dibawalah Julaibin bersama Kanjeng Nabi sowan kepada Pak Haji untuk melamarkan Julaibin kepada anaknya Pak Haji. Lah, disitulah Pak Hajinya itu bunga sekali. Karena apa? Dikiranya Kanjeng Nabi itu mau melamar anaknya Pak Haji. Ternyata Kanjeng Nabi itu mau melamarkan Julaibin untuk anaknya Pak Haji. Kira-kira sama Pak Haji diterima apa enggak? Diterima tidak? Bingung enggak? Yang pertama melihat Kanjeng Nabi itu pasti 100% diterima. Tapi ketika sudah duduk berbicara, ternyata Nabi itu menawarkan Julaibin yang hitamnya itu kayak peci. Akhirnya si putrinya itu bermusyawarah di belakang. Ketika sudah membawa nama Rasulullah, maka sudahlah, saya akan terima, karena apa yang sudah dengan Rasulullah itulah pasti yang terbaik. Akhirnya pemuda tadi yang kata orang lain hitamnya kayak peci, akhirnya bisa menikahi putri Pak Haji sing cantik. Lah, itulah daripada keberkahan kita nderek dawuh sunah-sunai pun Kanjeng Nabi. Akhirnya pun dengan kita mengikuti sunah-sunah Nabi, begitu juga mengikuti para ulama, insya Allah kita akan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu ragu ketika kita aktif di Nahdlatul Ulama. Semua rizki oleh Gusti Allah sudah ditanggung. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami dari jajaran Majelis Dzikir dan Sholawat dari Jalul Ansor Kecamatan Banjarsari, PAC Ansor Banjarsari dan Satkoryon mengucapkan kepada Sohibul Bait yang sebesar-besarnya atas dukungan dan lain hal terkait suksesnya acara ini, dan kami doakan semoga Sohibul Bait dan Sohibul Ranting NU Desa Sukasari semakin berkembang, semakin maju, semakin berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang keduanya adalah permohonan maaf, kami hadir ke Ranting NU Desa Sukasari terlalu sering merepotkan, dan kami mohon bimbingan daripada kesepuhan semuanya. Berilah kami ilmu, sumbangan ilmu, transfer ilmu, perjuangan-perjuangan NU yang ada di Sukasari pada zaman para kesepuhan-kesepuhannya, biar nanti ketika kami semuanya melewati masa-masa jenengan semua, kita itu sudah tahu jalan-jalan, sudah tahu caranya, sudah tahu rasanya dalam berjuang.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atas nama pengurus Majelis Dzikir dan Sholawat beserta PAC Ansor dan Satkoryon Banser Banjarsari. Yang bisa disampaikan kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada beliau Ustaz Ali Muhaimin yang telah memaparkan maksud dan tujuan silaturahim dari MDS Jalur Ansor Banjarsari ke Desa Sukasari, dan mungkin ada patah dua patah kata yang dapat kita petik mutiara hikmah dari beliau. Mudah-mudahan bermanfaat menjadi ilmu yang barokah bagi kita. Amin. Untuk yang kedua mungkin ada selayang pandang tentang keilmuan di Desa Sukasari. Dan ketika berbicara ke-MU-an mungkin yang paling matang itu Alun Lirboyo yang nyampe belasan tahun di Lirboyo. Untuk itu kami persilakan, ada Mas Adun, ada Mas Salim Hidayat. Kepada beliau kami persilakan. Mas Salim, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Gang kalau hormati semuanya aja ya. Langsung aja lah mungkin mengenai kegiatan NU di Sukasari secara garis besar, diantaranya ya sepengetahuan saya gitu ya, mungkin kakak saya lebih tahu karena lebih lama lah mukimnya, karena kalau bisa terus terang saya masih baru berapa tahun, 5 tahun gitu jadi dari dulu saya nggak pernah di rumah. Kalau pengalaman NU di luar ya adalah sedikit. Saya pernah ke PBNU itu Jakarta, ya pernah. Cuma memang ada greget sih, semangat ke NU ada, terus terang saja. Cuma kalau terjun di lingkungan sendiri belum lama, lebih lama kakak-kakak saya, Ang Agim, Ang Adun, terus Mas Husin, mungkin Mas Agus dan yang lain-lainnya. Sepengetahuan saya di sini mungkin yang ada kegiatan NU secara organisasi nggak berjalan, terus terang saja, insya Allah kayak gitu. Dan belum pernah ada yang sifatnya acara NU, mungkin baru ini gitu, justru baru ini kayaknya. Yang ada adalah kegiatan NU amaliyah lah, NU yang sifatnya amaliyah berjalan, insya Allah, alhamdulillah berjalan. Kayak misalnya tahlilan itu masih berjalan, yasinan, ibu-ibu yasinan berjalan, ya. Terus apalagi sih ya Mas? Ziarah kubur juga berjalan. Terus pentajizan gitu ya, pemulasaraan mayit juga masih menggunakan cara-cara praktek amaliyah NU. Ya insya Allah kayak gitu. Ya 1-2 adalah, karena di sini kan dibombardir itu sama sama balatnya Pak Guru Iman itu. Salafi Wahabi lah. Pernah itu loh, pernah kejadian itu loh di sebelahnya, katakanlah keluarga NU gitu kan, keluarga NU, tapi karena berhubung anaknya itu prinsip Wahabi Salafinya kuat, sehingga masyarakat kalah, jadi didominasi oleh anaknya, ya salah satu anaknya ada yang ikut Wahabi beserta teman-temannya, kawan-kawannya. Itu ada itu. Siapa? Ya gue anak bojone aku Nasral loh. Oh iya. Gue nang gue siapa jenis Ozim ya? Fauji. Gue kan sehingga mengurusi mayit itu kan cara-cara Wahabi kan ya. Orang tahlilan, orang tapi itu sempat keluar kata-kata loh Pak Ajengan Sepudin. Ajengan Sepudin itu sampai keluar kata-kata, saya pernah dengar secara langsung. Jadi kok emang teman ya nyong kemutan waktu ngaji nebe ngerti kayak Mbah Topah ya. Kok sih bahasa ninggal kok ora diperlakukan layaknya koyo amalia dewek kayak gue. Ora ditalili, ora
orang ditalkin barang. Ya kan kepriwe gitu. Jadi Pak Jar Sebut itu pernah sempat menyayangkan gitu. Ya itu diantaranya. Terus ada lagi diantaranya mungkin ya di sini itu NU-nya memang amaliyah NU. Cuma kalau istilahnya kon jadi pengurus NU ora bodo gelem koyo lah naon NU-NU-an gitu ta bahasana Penyong. NU-NU-an sing penting Islam lah, sing penting Ahlussunnah wal Jamaah gue. Contohnya rombongan Hamidah lah ya. Terus terang baik ya Mas, rombongan Hamidah disuruh jadi pengurus NU itu sama sekali anti be. Padahal amalnya NU ya. Padahal amalnya NU. Karena apa ya? Kayaknya nek jadi alasan kuat teh anak amanah sekong gurune gue teh. Nih gurune sama gue. Mama Hoer. Mama Rapandi. Bebejeh lamun mukim di imah ulah mil organisasi nu sejena we lah. Geus amaliyah mah kawas di dieu we gitu tah. Kawas di Tasik gitu kawas. Tapi janjane amaliyah padha bae, tapi koyo orang pesen ora uli melu-melu. Tapi organisasi sejena. Pimpinan sing siki kayaknya NU banget loh. Iya nah siki. Oh siki ya. Ana Duria. Enggak. Nah, gue teh di Sukasari itu ada kegiatan yang katakanlah populer dan lumayan berjalan, yaitu kegiatan Basul Kutub. Tapi itu bukan NU, bukan atas nama NU gitu loh, bukan membawa nama-nama NU. Tapi itu kegiatan yang keagamaan lah, bersifat keagamaan. Dan itu kalau tidak salah penggagasnya, perintisnya adalah Bapak sendiri, Bapak Solihin sama Haji Asep sama dengan Sahman kalau tidak salah, insya Allah seperti itu. Dan itu sebenarnya pejuang-pejuangnya daerah sini yang untuk saat-saat kemarin-kemarin inilah belum lama. Kalau dulu-dulu mungkin ya pejuangnya ya Mbah Topah sesepuhnya itu, Mbah Ridwan, Mbah siapa jenis kayak Mbah Dasuki, Dulah Bahasa, terus maring ngulon sedikit ya Ki Muhtaji. Sebenarnya pejuang-pejuang amaliyah NU itu adalah ya sing aktif neng langgar atau musola atau masjid itu. Kiai-kiai masjid itu adalah pejuang NU. Ngurusi masyarakat. Ngurusi masyarakat dalam bidang keagamaan. Dan rata-rata pahamnya adalah NU sebenarnya, amaliyahnya NU. Karena ketika diusik mau diarahkan kemana itu nggak terima, kayak semacam ada keresahan gitu loh. Iya, itu bukti bahwa sebenarnya beliau itu hikmah kepada NU. Beliau itu iya, yo buktinya nanang arep misalnya beliau ya arep bicara orang misalnya contoh lah, atau di sinilah katakanlah nggak ada istilah puji-pujian, saya nggak terima, dan bahwa saya juga nggak terima. Yo masa puji-pujian arep dibid'ahno. Nah tapi ya secara perlahan lah, secara bagaimana caranya tetap dipertahankan cara-cara warisan dulu lah, amaliyah dulu, orang-orang dulu, sesepuh dulu ya harus dijaga dan dilestarikan. Tapi ya kira-kira sudah nggak kuat ya biasanya ya mental. Ya ketika di sini ya katakan sekarang di sini alhamdulillah ada Ustadz Hasan. Itu termasuknya adalah pelanjut apa yang melanjutkan perjuangannya Pak Solihin. Putranya sendiri nggak berjalan karena ya memang mungkin Allah menakdirkan dia gitu, sehingga lah nggak perlu pikir panjang lah, ribet-ribet amat ngurusin masjid, orang duitnya orang. Cuma ketika ada sesuatu yang meresahkan masyarakat ya semampunya lah, semaksimal mungkin untuk dikondisikan supaya kondusif. Bagaimana sebenarnya bukan rebutan kekuasaan gitu loh. Jadi ketika ada gejala-gejala yang kayaknya ini akan dibawa ke arah yang tidak NU gitu loh, nah, itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya, maunya kok beda gitu kayaknya. Nah, kalau di sini udah, saya kira di Al-Mubarok, Musara Mubarok, saya yakin 100% oleh Hasan bisa di backup, bisa dihandle. Insya Allah aman kalau di sini, walaupun serangan ini maksudnya ada yang istilahnya mempengaruhi lah, membawa masyarakat untuk tidak amaliyah NU ada, cuma ya tetap karena pengarepe lah cara gue nih
orang Amalia NU. Dan itu mungkin dari saya bisa dilanjutkan oleh yang lainnya, oleh kakak saya atau Mas Husin yang lain. Mungkin itu saja kiranya dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Para rekan semuanya yang kami hormati, alhamdulillah bisa berkumpul bertatap muka berwajah di bumi ayahanda almarhum Bapak saya, Bapak Yesodin. Silaturahmi panjenengan sedaya mugi-mugi kanthi amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bahasane kula acak-acakan tapi nggih nyambung kan. Mboten saged ngobrol kaya adik kula kan pengalaman mondok pangsuwine nggih. Kula sedelek cuman kula aweh soto. Kayak pengalaman NU ya mengenai NU Sukasari. Emang NU Sukasari itu yang paling saya paham kesepuannya itu ada di bapak saya. Insya Allah ke NU-nya til. Pernah bapak cerita gitu. Ini meriwayat keluarga aja lah. Wong kuliahane wis entek nang Salim iki sih. Ngomong-ngomong maneh aku. Mulane iki sing ngerti wae sing ono. Nek ngomong organisasi NU, memang saya hikmah ya tidak 100%, bahkan kurang pengalaman dalam NU. Justru khususnya saya ingin keluarga kami semuanya ingin nimba ilmu dari panjenengan sedaya, dari tamu-tamu. Mudah-mudahan datangnya para bapak kesini membawa wawasan khususnya ke keluarga saya umumnya yang ada di desa Sukasari ini. Nah, ini kembali pengalaman di keluarga. Insya Allah NU Kil itu yang ada di Sukasari itu saya kembali ke bapak emang. Kalau bapak kalau cerita masalah NU itu wis kudu NU. Jadi NU itu ono sing ngatikno kono nunut udut emang asli lah. Wong NU melarat bisa udut sebab NU nunut udut jadi ya anak apa-apa kowe. Turunan. Nah, nek bapak sampai menikahkan adik saya dulu, bapak nyong krungu cerita. Karo sing jenenge Umu, sing Bekasi lem kaya. Karo Pak Sobirin almarhum juga. Itu sampai lah Pak Sobirin itu bekas anaknya arep kawin ya, yo ngono. Asal wong NU, bahasane kaya gue. Nah, itu kenang-kenangan paling mantep saya krungu dari bapak. Nek kudu NU berarti bapak kon besanan berarti gue. Lah, ngono saya artikan itu. Saking til wong gue, bapak iku saking kaenuane kaya gue. Luar biasa. Kan kayak kulo karena kondisional mungkin sebenarnya mah hatinya sama lah, cuman tidak bisa seperti ayah sendiri gitu. Ya kulo sebagai putranya mudah-mudahan berdoa dengan sedaya jadi bisa berjuang ngumpuli bapak kulo. Amin dan mudah-mudahan kabeh kaya Salim, kaya Kang Adun nembe wau niku sami niku keluarga. Kulo iku bapak iku keluarga berenam, Kang Adun, kulo, Salim, Hafid, terus Umu, terus Wiwi. Istri paling di bawah. Kulo mondok paling sedila dewek orang mondok. Next sing paling akeh ya alhamdulillah Kang Adun, Salim itu alumni Lurboyo itu. Ki masai kabeh iki wis meneng wae. Nek kulo ora ana apa-apane alhamdulillah. Kulo ki nimba ilmu adine. Mugi-mugi saanane nggih lan anane perjuangan NU Sukasari sedaya niki sing ana nang kene mudah-mudahan bodoh paham ataupun yang belum tahu jadi tahu, dan mudah-mudahan NU Sukasari semakin maju. Cekaplah kalau semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula sih nambahi mawon nggih. Selesai sing mboten dangu lah ya sing dilantik teng niku dawuh nggih. Kang Angge mboten hadir nggih. Mboten hadir. Sing hadir kula Kang Agus terus Kang Salim. Kang Salim teng kula tertulis Rois Surai nggih. Kang Hakim Al-Fatihah. Rois Surya. Panjenengan. Opo Rois Surya ki opo? Kang Agus Katib nggih kula sekretarisnya kados niku. Bendahara Nur tapi mboten hadir karo Kang Hakim mboten hadir. Lagi teng gedung dakwah kados niku. Nah, sebenarnya wis menurut sih sebenarnya mah sing pengurusnya sing liyane mah memang Amalia NU ya mau disebutna kayak gue nggih. Amalia NU cuma ya gue sing sepuh-sepuh gue terutama alumni Hamida
orang gelem nek ditakoni gelem ora dadi konsul pasti ora gelem ibu. Ya mungkin kanan-kanane iya mau diceritakan lah ibu. Tapi walaupun kita hanya sedikit begitu ya, nanti juga kalau kita belajar ke contoh ke ranting yang lain atau ke MWC begitu ya, seperti apa ya dalam kegiatan misalkan KNU-an di ranting itu misalkan ada Lailatul Istimewa begitu ya. Misalkan Lailatul Istimewa kan biasanya diisi dengan pengajian. Contohnya dari kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Kiai Maksum begitu ya. Itu yang saya pernah tahu itu seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti suatu saat di ranting NU Desa Sukasari pun saya menginginkan adanya Lailatul Istimewa begitu ya. Meskipun orang-orangnya hanya sedikit lah, orang-orangnya hanya itu saja tidak apa-apa begitu ya. Hitung-hitung apa ya, kita mengawali untuk belajar begitu ya sebenarnya. Nanti ya sebagai pembacanya mungkin dari Ro'i Surya kan itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak, Bagaimana? tokoh sangat Bang Arawan. Bongkar topat balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwan fiddin wah. Ini gaya wis wong sedang apa? Sedang benar. Sedang benar. Mohon maaf. Saya datang ke Sukasari itu tahun 2001. Ya mah? 2001 berkiprah di lingkungan itu karena memang darah saya darah organisasi, senang bergaul dan menggauli di antaranya itu. Ketika para tokoh di lingkungan Desa Sukasari ini bertemu, biasanya yang paling mudah bertemu itu malam minggu, termasuk Pak Kiai Almarhumlah, karena dia itu sebagai uwa ya saya menghormati, dan dia itu menonjolkan saya itu untuk selalu ikut dalam berbagai hal, terutama kegiatan-kegiatan keagamaan, bukan KNU-an tapi keagamaan. Untuk organisasi saya belum pernah masuk dalam organisasi Islam, baik di Muhammadiyah, di PSIS atau di Nahdlatul Ulama. Tapi keluarga saya itu darahnya darah NU. Malah keluarga saya menjadi ketua muslimat NU, dan di rumah pun yang pakai anyaman dulu, rendahan-rendahan NU itu sudah ada. Tapi saya tidak tertarik. Nggak tahu, saya tidak tertarik. Karena wabi. Belum. Ketika sejarahnya Majelis Ulama ataupun kegiatan Basul Kutub di malam itu gara-gara itu. Setiap malam minggu kalau kumpul-kumpul kok sering kumpul gitu. Akhirnya gagasan dari Almarhum, ya wes malam minggu sama kumpul-kumpul bae lah. Kumpul-kumpul ya, daripada kumpul-kumpul ngomong nawong, mending bahas kitab katanya itu. Akhirnya ya dibahas kitab sampai hikam segala macam. Dulu pernah dibahas kitab hikam Kiai Haji Asep yang membaca dulu. Yang akhirnya terkumpullah gagasan-gagasan, ada kegiatan pembentukan Majelis Ulama di tahun 2010. 2011-2012 terbentuk Majelis Ulama di Desa Sukasari. Akhirnya ditetapkan malam minggu itu malam yang kita gunakan untuk berkumpul. Awal-awalnya di Miftahul Huda berkumpul, terus bergeser ke Al-Hikmah dan yang lainnya, sehingga jadilah kegiatan Basul Kutub sampai sekarang berjalan, alhamdulillah. Dan periode itu sudah 3 kali pergantian, dari Haji Asep Hamdan, kemudian Ustadz Aminuddin, sekarang oleh Ustadz Momo Kamaluddin. Jadi baru tiga periode, dan itu tidak ada waktunya sampai kapan ya, walau pokoknya pengen ganti ya ganti kayak gitu. Nah kurung ya tatap terus, karena seringnya berkumpul setiap malam Ahad. Banyak sekali hikmah yang saya temukan, di antaranya Desa Sukahurip Kecamatan Pamarican ingin meniru, cuma beberapa kali saja kesananya masing-masing lah kayak gue, karena tidak ada ujung pangkalnya. Dan di Desa Sukasari juga sebenarnya ketika ada kegiatan Basul Kutub itu belum pernah sampai tuntas. Maka dulu karena saya sebagai sekretaris di MUI, saya mencatat permasalahan apa yang disampaikan, kemudian pertanyaan mana yang belum terjawab saya bukukan, kemudian minggu depan dibahas, yang minggu depannya juga tidak selesai dicatat lagi terus berikutnya, cuma bertahan 1 bulan. Ke sana tidak bertahan. Karena apa? Karena terlalu banyak narasumber dan terlalu banyak pengambilan dasar-dasar hukumnya dari berbagai macam kitab, sehingga dari itulah
muncul lagi gagasan untuk UPJ. Dan saat itu ketika perubahan tatanan di UPJ itu, bahwa kiai itu biasanya kan suka ngumpulin zakat, para santrinya itu masuk semua. Itu tantangan paling besar. Tantangan yang paling besar saya hadapi adalah Pak Kiai Solihin. Orangnya keras dalam arti bukan keras tapi tegas. Dia berani mengatakan haram kalau itu memang haram, boleh kalau boleh. Kalau boleh dia dukung. Iya. Masalahnya mah. Saya paling ingat itu ketika yang jadi permasalahan pokok adalah ketika saya sebagai sekretaris di UPJ dan harus menerapkan aturan itu, terbentur mertua saya kiai mengumpulkan zakat penuh sendiri gitu. Akhirnya ya mau tidak mau saya sampaikan dengan cara pendekatan yang baik, perlahan, akhirnya ya alhamdulillah bisa terlaksana sampai sekarang, sampai UPJ. Dan dibahas lagi masalah Salafi. Tahun kemarin saya duduk di Salafi itu selama 1 tahun. Intinya apa? Ketika di lingkungan UPJ, lingkungan MUI itu berbahas tentang Wahabi, Salafi, tidak ada orang yang paham terhadap Salafi itu apa. Luarnya saja, kan jenggotan dan sebagainya, aturan seperti ini. Cuma lihat cangkangnya saja. Saya terbersit dalam hati. Kalau orang belum tahu dalamnya, tidak akan mungkin kita bisa mempelajari, ataupun tidak bisa kita untuk memberantas. Bahasanya memberantas terus terang saja. Majelis Ulama Desa Sukasari memberantas total, termasuk yang di Cikokol sana. Ketika mau mendirikan sebuah masjid, ya MUI itulah yang ditolak. Dan saya paling depan menolak. Tapi saya nggak punya hujah. Kumaha carana ya? Salafi kan dalil loba. Memang banyak, kuat-kuat lagi. Ya saya juga mengakui, rekan-rekan mengakui. Nah itu mah mun ngobrol teh bener gitu, dalilnya jelas. Ayo orang kan gitu. Saya kan penasaran. Ada rekan saya datang ke rumah, dia menyampaikan HP, nih dakwah Salafi. Saya lihat bagus. Saya terus terang ini bagus. Ya udah belajar itu. Saya nggak mau belajar sama teman saya. Saya kalau pengen belajar pasti dengan guru yang utama. Oke, kalau besok malam Jumat saya antar ke ustaz saya, oke? Saya diantar ke Ustaz Khatib yang jadi pimpinan sekarang. Berhadapan langsung saya menyampaikan tujuan. Saya ingin belajar. Diterima selama 1 tahun di situ. Tapi ya di dalam hati saya, kenapa? Tujuan saya datang itu untuk belajar itu. Intinya seperti apa sih Salafi? Orang-orang pada kesuh mendalili kalimat doib terus bid'ah. Maksudnya apa? Bagaimana pergerakannya? Secara ilmu politik perang, saya harus berani ke depan. Ya saya tidak memberitahu kepada rekan-rekan di sini ataupun di sana. Belum ada yang tahu dan saya tidak menjelaskan ini kenapa saya masuk ke sana. Sampai mertua saja, gimana sih kepriwe kamu belajar taman dikir, terus kegiatan-kegiatan keagamaan NU-nya gimana? Gitu. Tapi istri saya menjawab, ya orang hilang. Gitu. Balik ke kana yuk wiridan, pada baik. Oh salat maghrib nang kana, terus sisa balik ke rumah. Ya biasa dikirnya berjalan. Kenapa sih ya? Kok katanya Salafi kok dikir bid'ah dilaksanakan? Ya bid'ah teh menurut pandangan mereka. Gitu. Supaya apa? Supaya saya tahu sepak terjangnya seperti apa. Dan nanti ketika ada kumpulan di MUI, Salafi anyar, janggotan ya janggotan. Permasalahan saya janggot dicukur itu kenapa? Ketika saya fingerprint minta diulang, tak tutupi kok. Terima kasih sih berarti kedua kalau jenggot. Si goblok. Ya sudah dikerok bismillah we. Sampai teman-teman saya nggak mau tanya, ketemu di jalan assalamualaikum, salam gitu aja. Terus biasa wes salaman dan sebagainya. Karena wah terus dia nanti murtad nanti. Kepikiran mana? Kalau saya itu sakit dijelaskan buatan terkait akidah atau fikih. Kepriwe gue yang Salafi? Fikihnya? Akidah ya, kalau fikih ya sama. Dia mengambil dari kitab-kitab kuning juga. Dari segi akidah wujud idam bakora? Enggak. Apa tuh? Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah intinya gitu. Allah ada di atas. Gitu. Itu aja. Jadi istawatnya benar-benar sana ke hanya di luhur. Gitu. Ya saya nggak bisa nerima dong dari awal. Begitu lahir saya di NU sampai akhir. Terus bermadhabnya Dari luhur tidak menggunakan madhab. Madhabnya cuma itu kesalahannya secara tekstual gitu ya. Mereka memang secara tekstual begitu. Jadi mengartikan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu Allah itu beristiwa. Istiwa itu di sana istiqrar artinya menetap begitu ya. Masa Allah itu menetap? Allah itu kan
menurut akidah Asy'ariyah begitu ya, Allah itu ada sebelum adanya zaman, sebelum adanya waktu, ada sebelum segala sesuatu ada begitu ya. Adanya tempat, itu Allah sudah ada begitu. Jadi Allah tidak membutuhkan tempat. Adanya Allah tanpa adanya tempat begitu ya. Tidak Ya mudah-mudahan itu. korek nyorokannya orang bisa ngomong. Ya itu dari segi akidah gitu ya. Berarti betul itu Pak Ustaz akidahnya akidah tauhid itu ya, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat begitu. Beda dengan kita wujud, kidam, bako dan seterusnya begitu. Saya beli kitabnya itu, kitab tauhidnya ada 125.000. Oh saya beli dong. Ada kitab tauhid ada. Judulnya apa judulnya? Walau lah pohon bulan nanya dan tidak dipelajari. Akhirnya tidak terlalu mendalam. Saya bisa hancur dong. Nggak bisa kayak gitu, bidana naonan gitu, bisa gitu. Ya saya batasi. Karena apa ya? Saya punya keyakinan. Tapi itu saya bisa menebak kitabnya itu kemungkinan karangannya Muhammad bin Abdul Wahab atau karangan Ibnu Taimiyah atau mengacu ke sana bisa Abdul jadi. Wahab. Nah, ya. Urang ya memang dibejakan aya Wahabi teh kieu. Cintanya kalimat Abdul Wahab bahwa Wahabi. Dan kan ditanyakan, "Mas atau Abi atau Abu, ini Wahabi kan nggak mungkin bilang gitu." Tapi saya baca begitu. Setiap malam Jumat, maghrib di situ, di sholat terus ngaji, pemahamannya seperti itu. Saya pelajari. Cuma selintas-selintas saja. Gitu. Ya torekonya tetap berjalan. Kalau orang-orang mau pada beres wiridan subhanallah seperti biasa, tiga-tiga kali pulang. Kalau saya enggak, ya zikir seperti biasa. Cuma ya kaget. Cuman nilai saya di sana itu beda. Karena saya datang dari sini tuh, pemahaman mereka itu, saya duduk di MUI, wah ini berarti orang-orang terpilih. Gitu. Ya dihargaan lah gitu. Tapi kan yang saya herankan itu ya Pak Ustadz, mereka kan sebenarnya anti madhab begitu ya. Nah, mereka sebenarnya bermadhab juga, yaitu mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab dan salah satunya Ibnu Taimiyah. Sebenarnya mereka itu menginginkan orang-orang itu mengikuti ya ulama mereka begitu ya. Kalau di kita kan fikihnya sudah jelas begitu ya. 4 madhab itu yang dipakai salah satunya begitu. Saya belum menguasai sepenuhnya karena baru 1 tahun sih. Itu pun cuma seminggu sekali sananya. Karena saya juga sama malam Jumat baca Yasin, tawasul biasa. Dan lagi buka kewajiban. Saya masih abu-abu. Tapi kalau dibilang abu-abu saya nggak mau. Sekarang udah busro ya. Sekarang udah busro sekarang. Kenapa harus celananya cingkrang? Hah? Kenapa celananya harus cingkrang? Itu. Kan ada dalilnya kan ketika dikatakan orang sombong kalau tertutup mata kaki. Walaupun kata NU, ya lamun dina hati teh sombong mah. Itu disebut sombong. Ya cek mana kan gitu. Cek aturan atau bisa cek dalil gitu nya gitu. Itu ketegasannya seperti itu. Menurut dalil ketentuan seperti itu sudah. Nah, mereka kan sering menggunakan dalil khusus untuk menghukumi sesuatu begitu ya. Ada tidak hadis Nabi yang menunjukkan bahwasannya Rasulullah itu pernah memakai celana atau setidaknya ketika beliau kemana begitu ya, beliau memakai celana aja tidak? Tidak ada bahasan khusus tentang itu. Tidak ada. Ya, cuma kalimatnya itu pakaian Nabi itu seperti orang sekarang yang Kristen, banyak Kristen di mana? Vatikan. Nah, itu kan bajunya baju koko itu kan baju Vatikan. Itu tidak termasuk bid'ah. Kalau itu budaya namanya. Budaya. Dan saya nggak pernah pakai celana cingkrang, saya jarang. Pakai sarung, biasa kan pakai jubah gitu. Jangan tinggal udah memang ayaan orang jangan yang nggak ada masalah. Cuma memang ada hikmah. Ketika pakai jenggot, saya nggak pernah masuk angin. Begitu dicukur, Masuk angin. ngopok gitu. Sugesti. Gimana tuh? Ya bisa saja sugesti bisa. Biasa. Kan udah biasa. Udah biasa jenggotan. Dan jangkauan sunahnya itu 1 kepal. Pemahaman mereka nih bukan pemahaman NU. Ulah debat ini dagang lain sarap can KB. Ini mau wangi Belum total. belum total. Wah, bola separuh. Ya. Panggil ustaz ya orang. Itu sakieu. Ya memang resep sih pakai ulinan dan sebagainya. Tapi ya ketika ada yang mengganggu saya tetap emosi. Pernah mantan kepala desa mencabut itu sudah mau saya pukul karena berhubung di lingkungan hajat ada yang memperingatkan. Jangan, ini tempat hajat orang lain. Kalau dia dipukul mampus ya. Gitu. Buka ke hajat, ugar lut. Ya, alhamdulillah. Ditulunganku Allah. Ketika orang rek fingerprint, saya kan PNS. Kalau tidak masuk berarti saya tidak hadir. Gitu. Ditutupan ku ayaan. Walau-walau metan pituduh kumaha cenah balik deui urang ka NU gitu. Dikerok sebelah. Terima kasih kan semangat. Kira sekarang teh. Ketika saya pertama dimasukkan ke aplikasi itu kan tidak pakai jenggot. Ketika beberapa bulan berikutnya tidak pakai jenggot. Dan meureun curiga saya fingerprint kayak ieu macam teroris. Itu
bisa diterima di keroki karena galibat gua. Terima kasih. Jadi percaya sok janggotan. Tapi ngetren janggot gitu. Dan ketemu dimanapun ketika saya berjenggot itu, termasuk di Teluk Penyu, ya ketemu sama Pak. Alhamdulillah, akhi apa kabar dan sebagainya. Antum sehat, bahasanya kan antum, anak antum. Dan saya juga tekahan, non bahasan antum. Ternyata di Alhamdulillah, assalamualaikum. Jadi laki awet menangkap itu sebenarnya namanya adab-adaban. Jadi lain anta. Kalau anta kan terlalu menurut maneh gitu. Nah, kalau antum mah kalian gitu. Bahasa lebih lembut, antum sehat alhamdulillah. Jadi saudara. Nah, Ustaz, ini saya pernah menemukan begitu ya. Mungkin dari Salafi sendiri begitu bisa diceritakan masalah sahur. Nah, katanya menurut mereka itu boleh makan sahur begitu ya kalau sudah ada adan ya berkumandang, teruskan saja begitu ya. Benar tidak itu? Adan Arab dengan adan Indonesia berbeda, bro. Ini adan subuh tapi masih makan sahur. Oh iya, penentuan waktu itu beda antara Arab dan Indonesia. Kita maksudnya kita di Indonesia, jangan kita Arab. Ya kan sebagai perbandingan. Orang Arab itu ketika adan itu belum waktu sholat. Jadi masih ada jeda. Berarti itu adan awal, bukan adan subuh. Enggak, dengerin dulu sebentar. Adan subuh itu jam 4 umpamanya. Kurang 5 menit itu sudah adan. Ketika jatuh pada pukul 4, kalimat hayya 'ala sholahnya baru masuk. Ketika Allahu Akbar itu belum waktu. Kalau di Indonesia, kalau belum waktunya sholat belum berani adan. Sarekan orang kamar gitu. Kurang semenit kan diprotes wis salim kan. Tanya mana nyon jamna. Kurang adan, kan batur geus adan. Begitu di Salafi mah berarti diperbolehkan ya makan sahur ketika adan subuh berkumandang boleh? Ya tidak juga. Tidak juga. Tidak juga. Tapi ada itu dari Ustaz Salafi yang mengatakan bahwa teruskan saja makannya walaupun Iya, karena dia patokannya Arab. Bukan Indonesia. Memang mayoritas ke Arab. Paling kuat tuh Nabi, sahabat itu seperti apa? Ya ketika adan ya makan saja, karena Bilal suaranya panjang, waktunya itu pada waktu sebelum waktu tiba sholat itu dia sudah adan. Mengapa Arab yang dijadikan patokan ya? Padahal kan itu bukan sumber hukum ya patokannya. Yang dijadikan patokan itu adalah sebenarnya dari hadis, dari dalil begitu ya. Iya. Mazhab manapun itu membatalkan puasa. Ketika kita makan sahur kemudian adan berkumandang subuh ya, kemudian kita lanjutkan makan enak begitu ya, batal puasanya. Itu menurut mazhab sudah seperti itu. Iya. Kalau Salafi itu mengatakan bahwasanya itu tidak batal, berarti dari awalnya dari dulu berarti puasanya tidak sah. Ya menurut pemahaman kita. Ya, menurut mazhab ya. Kan ini bukan tempat untuk berdebat. Ya, ini acaranya beda ini. Acaranya diskusi. Masa orang bisa buka baju kalau dia nah. Ini acaranya ya ini Mas. Mana juga ya? Ini acara Waktunya. tanah bukan acara subuh, Mas. Ya, ini untuk singkat waktu mungkin Pak Guru mangga dilanjut maupun bagaimana? Ya hikmahnya yang hikmah pertemuan seperti ini sebenarnya sudah terbiasa sampai jam 12 ya kuat. Nah, namun sudah di imam malah kuat orang iya weh, tapi udah biasa ngobrolkan agama masuk lomba setan. Ya pertemuan seperti ini perlu dilanjutkan, tapi biasanya tantangan itu pasti ada, terutama dari keluarga kita. Untuk yang masih usia di bawah 40 ya lanjutkan, karena hikmahnya nanti bukan dari keluarga kita saja, di lingkungan pun akan merasakan, semuanya akan merasakan. Paling mujarab lamun geus ngabahas basul kutub payu tah. Saya ke Tarogong Kidul dulu ketika mau mengajukan masjid. Saya ke sana kebetulan syekhnya datang dari Arab. Tapi tidak pakai bahasa Arab, karena saya tidak mampu bahasa Arab. Dia pakai bahasa Indonesia, tapi kan ada penerjemahnya gitu. Apa alasan Anda? Orang gitu. Apa alasan Anda ingin mengajukan rehab masjid? Kegiatan apa saja dilaksanakan? Saya setiap malam minggu diadakan basul kutub. Semua ustaz yang ada di lingkungan desa itu berkumpul membahas tentang kitab, menyelaraskan keyakinan, baik itu fikih, tauhid, semuanya sama. Diarahkan semua ustaz, nanti dakwahnya ini A, semuanya A satu desa. Kalau di Arab kalimat itu kan luar biasa, perkumpulan ustaz itu kan luar biasa. Nah, gitu. Jadi ternyata ya acara itu, kegiatan basul kutub itu pernah jadi trending topik. Maksudnya kayak gitu. Jadi desa Sukasari itu terangkat derajatnya menjadi desa percontohan katanya. Ya. Ayah bahasa kelas Ya. itu. Kunaon sababna? Karena itu menyatukan antara ulama-ulama setempat. Jadi Ya. tujuannya diantara kan silaturahim gitu loh. Permasalahan. Lain hanya sebatas ngebahas hungkul. Jadi cek aja sama iya mas sharing. Sing penting bisa kapanggih antara ajengan jeung ajengan gitu. Ya. Jadi sambang sinambangan itu tah.
Ternyata itu jadi percontohan dari desa-desa lain katanya. Buktinya itu terbukti, sekarang juga terbukti. Kertahayu ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan. Maksudnya hayang nyen kawas gitulah. Ternyata akhirnya ge nyen. Eta lah termasuk kegiatan. Dan alhamdulillah bisa berjalan. Kalau Sukahurip nggak berjalan. Tapi lebih bagus ternyata kualitasnya di sana. Ya, itu namanya meniru. Tapi lebih halus. Lebih halus karena Lebih semangat itu. di bawah bimbingan Sukasari. Lamun sidang yang itu seorang teu datang ti dieu moal jadi tah. Insya Allah juga Sukahurip. Ya yang onanya karena rumput itu malah ngobrol naon segala rumput lah. Cuma tu waras nah cenah kan teu datang. Loba we alasan. Ari di Sukasari makan ketika alasan hoream dia Solihin datang. Man, mangkat ayo manakin gitu. Yang bonceng gitu. Ya tadi nolak hoream tadi namanya tapi di gorowok gitu kan semangatnya jadi nambah naik. Jadi kalau masyarakat besar mah lamun diajak kegiatan keagamaan tertarik. Tapi kalau ada embel-embel bendera kurang minat. Jadi menyisih. Oh, acara itu kurang di sini kurang. Tapi lamun bawanya bendera milah Muhammadnya bendera eta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah daek. Pokoknya kegiatan keagamaan lah. Insya Allah mau. Karena di sini nggak mau digiring ke NU tuh, nggak mau. Soalnya pahamnya lah itu mah sudah masing-masing aja. Persis ya persis, Muhammadiyah, NU. Jadi kegiatan kayak gitu nggak ada, nggak bisa gitu. Belum mungkin belum lah. Ya Sukasari selalu aman lah Indonya. Karena kita setiap malam minggu ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati bapak-bapak, saudara-saudara yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini atau pertemuan kita menjadi amal ibadah yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari saya cuma mau sedikit cerita masalah NU gitu ya. Kan di sini selalu disebut Amaliyah NU. Saya lama di Jakarta lah boleh dibilang. Ya di sini baru ya. Ya selama di Jakarta, waktu saya di Cipinang, tepatnya di Mushola Al-Falah, Masjid Nurul Iman, kiai saya di situ Kiai Khalil, Kiai Soleh, Kiai Haji Royani. Memang amaliyahnya amaliyah NU, amaliyah NU sama. Tapi kan seolah-olah saya baru tahu di sini kalau NU itu seperti organisasi khusus gitu. Ada pembeatan atau apa gitu. Masalahnya selama di sana saya belum pernah tahu gitu. Tetap amaliyahnya amaliyah NU. Jadi ya saya ada sedikit pertanyaan gitu. Apakah orang yang selalu bermadzhab Imam Syafi'i terus amaliyahnya amaliyah NU sebelum dibaiat atau seperti sini gitu, sebelum dibaiat atau belum dibaiat, apakah termasuk golongan NU gitu maksudnya gitu? Karena selama di sana memang waktu saya di Ciratas juga, jadi pengalaman saya pernah begini. Terus terang saja kakak saya perempuan ya, dia Muhammadiyah. Saya pernah ikut perkumpulan Muhammadiyah itu kumpulnya di SMA 12 Muhammadiyah Kayu Manis. Tapi saya memang tetap dari awal sampai ini tentang cerita tentang Muhammadiyah begini. Tapi saya tetap menolak karena memang keyakinan atau amaliyah saya itu NU. Nah setelah di sini kan ya begitulah, ada pembeatan NU atau organisasi lah gitu yang disebut. Yang jadi pertanyaan saya itu, selama ini amaliyah saya amaliyah NU, Diaku sebagai anggota aku sebagai NU enggak kan begitu ya? Ya mungkin di dalam organisasi itu saya bukannya belum termasuk organisasi NU di sini gitu kan. Tapi alhamdulillah amaliyah saya dari dulu amaliyah NU.
Jadi aku maksudnya tetap Ya maksudnya begitu loh. Nek ora arep balik Mas. Masalahnya begini, memang perbedaan paham mungkin gitu. Saya contoh waktu ibu saya meninggal itu di Kayu Manis di Masjid Al Ahyar itu. Nah setelah itu mau mengadakan acara tahlil, saya tuh kakak saya kan Muhammadiyah enggak, jadi akhirnya yasinan saya kukuh minimal yasinan kumpul bakalah pada datang. Tetap amalia saya itu amalia NU. Ya syukur diterima gitu ya. Wong NU juga gitu kan. Ya dari saya mah istilahnya sedikit pertanyaan, sedikit cerita. Ya mudah-mudahan aja saya juga di sini termasuk golongan NU gitu aja. Jadi cukup sekian ya, cuma segitulah yang saya pengen sampaikan. Bilang taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir dari saya sedikit menyimpulkan karena waktu sudah cukup malam. Kami juga mungkin berbicara dari salah satu pengurus NU di Sukasari. Mungkin kalau masih ada kekurangan karena kami juga masih belajar, mohon koreksi dari semuanya. Kami akan mengutip sebuah kisah yang mana ada sebuah ulama kelahiran Semarang namanya Muhammad Soleh Umar Al-Samarani atau yang kita kenal dengan Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat ini punya guru yang ternama, punya murid yang bahkan namanya terngiang oleh kita semua ketika muridnya bahkan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Siapa saja beliau? Pertama, muridnya yang punya pola pikir nasionalis, yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini berguru kepada Syekh Soleh Darat, sehingga beliau pernah membuat sebuah karya tulis ilmiah yang mengutip dari firman Allah yang berbunyi minaz zulumati ila nur, yang kita kenal dengan karya ilmiahnya adalah habis gelap terbitlah terang. Ini hasil beliau berguru kepada Syekh Soleh Darat. Terus yang kedua, murid yang juga terkenal namanya Kiai Ahmad Dahlan, yang kemudian kita kenal sebagai pendiri Muhammadiyah. Terus yang ketiga adalah murid beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari. Artinya apa? Kami membeberkan cetakan-cetakan atau murid-murid dari Syekh Soleh Darat ini supaya apa? Karena saya berkhidmah di NU, berkecimpung di NU, tiada lain kami hanya dalam rangka belajar berpikir moderat. Moderat dalam arti bagaimana? Belajar menghargai perbedaan pendapat, menyikapi perbedaan pendapat secara bijaksana. Karena kalau dalam menyikapi sebuah perbedaan yang kita cari adalah titik runcingnya, perbedaannya sampai kapanpun tidak akan ada titik masalah, bahkan tidak akan menambah ilmu. Saya justru berkecimpung di NU atau terjun ke NU itu untuk belajar berpikir moderat, menyikapi sebuah perbedaan. Contoh yang tadi angkatlah, kita gundu-gundu rasa masalah apa? Imsak. Ya, emang kabar-kabar itu pernah terngiang, bahkan saya menggali sendiri sebenarnya apa sih yang diperdebatkan antara makan setelah sahur, setelah adzan subuh. Ini ternyata adalah masalah sepele. Di Indonesia itu ada tradisi imsak ya. Imsak itu jeda waktu ke sholat subuh itu ada sekitar 10 menit. Nah ini kayaknya permasalahan ini ya kalau perlu digali mah. Imsak itu tradisi di Indonesia memang untuk memperingati orang-orang yang sedang sahur, jedanya 10 menit ke adzan subuh. Sedangkan kita tahu ngaji di kitab-kitab kuning, bahkan di kitab Sakinah juga definisi saum kan al-imsaku minat tulungil fajri ila ghurubi syamsi ya. Yang dinamakan puasa itu dari semenjak munculnya fajar sodik sampai terbenamnya matahari. Sedangkan kita tahu awal masuk sholat subuh itu kan tulungil fajri. Tulungil fajri itu awal waktu sholat subuh. Berarti ketika orang-orang berbicara imsak itu masih aja jeda waktu 10 menit ke tulungil fajri, ke awal
puasa. Nah, ini yang diperdebatkan sebenarnya di sini. Bolehkah ketika ada yang orang berbicara imsak, sudah imsak kok masih makan, dilanjutkan? Ya tentu jawabannya boleh. Kalau kita berpikir bijak. Karena memang waktu imsak itu ada jeda waktu kepada tulungil fajri, awal waktu puasa gitu maksudnya. Nah ini saya itu lebih tertarik ke arah-arah seperti ini sebenarnya. Ketika ada perbedaan di NU itu bisa diselesaikan secara bijak. Untuk takfiri atau kekeh belengkeh itu masalah tanpa kita mau mengkaji atau menggali alasan atau dasar hukumnya. Karena selain belajar fikih kita juga belajar usul fikih kan. Ada istilah fikih itu apa, al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman, bahwa memutuskan suatu hukum itu melihat ada dan tidaknya ilat hukum. Contoh, yang mengharamkan atau memusyrikan ziarah kubur ya dasarnya hadis Nabi sama. Yang membolehkan ziarah kubur juga hadis Nabi sama. Yang tidak membolehkan ziarah kubur gimana redaksinya hadisnya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kami pernah melarang, kuntu nahaitukum, kami pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Itu redaksi hadis yang pertama. Kemudian ada hadis lanjutannya, fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Berziarahlah kalian karena dengan berziarah kalian akan ingat kepada kematian. Kalau kita telah kedua hadis ini benar dan diterapkan kedua-duanya juga benar ketika kita mau melihat ilat hukumnya, sebab hukumnya. Kenapa Rasulullah mengharamkan ziarah kubur? Karena waktu itu ketika ziarah kubur digunakan untuk hal-hal yang lebih cenderung kepada kemusyrikan, menta nomor, menta benghar, menta pemajikan gelis, padahal meminta kepada kubur kan jelas musyrik gitu. Ketika ilatnya itu ketemu ilatnya, saya juga setuju ketika ziarah kubur diharamkan, dilarang. Tapi ketika tudzakirul maut, ziarah kuburnya bisa mengingatkan kepada kita pada hari kematian, yaitu kita ketemu dengan redaksi hadis yang kedua, bahwa kita disuruh untuk berziarah kubur kalau memang untuk mengingat kematian. Nah, nanti kita nggak bisa ke kubur ke NU mah anu menangkan naon ziarah kubur, nu teu meunang ziarah kubur mah lain NU atau Muhammadiyah. Baik NU maupun Muhammadiyah itu pendirinya sama-sama satu guru, satu ilmu, yaitu Syekh Soleh Darat. Artinya kita berkecimpung di NU, kalau saya lebih cenderung untuk menggali hal-hal seperti itu supaya kita lebih bisa berpikir bijak, berpikir moderat dalam menyikapi sebuah perbedaan. Mungkin itulah tambahan sedikit dari saya. Kalau masalah pembeatan dan lain halnya, saya menyikapi baik yang di beat maupun yang tidak di beat. Karena NU itu ada yang kultural, ada yang struktural. Kultural itu emang orang-orang yang mengamalkan amalia NU tanpa terlibat dalam organisasi. Tapi kalau struktural ya mungkin pembeatan tujuannya untuk kita lebih yakin lagi, lebih kuat lagi dalam berharokah membesarkan NU. Mungkin itu saja. Atau mungkin ada penambahan dari ketua, monggo. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedik mawon nggih terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak Irfan, sing di teater sing ora gitu kan. Saya hanya mengasih analogi saja. Ketika nasi ya kan, nasi itu kita makan. Ketika nasi kita makan tapi kita tidak mengakui bahwa kita itu makan nasi, karena apa? Gengsi. Contoh, kamu makannya apa? Roti, padahal makannya nasi. Itu seperti kita sebagai orang yang mengamalkan Nahdlatul Ulama, tapi ketika kamu NU bukan, padahal amaliyahnya NU. Itu salah satu dari analogi. Yang kedua, analoginya adalah ketika kita makannya nasi, ya kan, yang berasal dari padi, tapi kita tidak merawat padinya. Justru apa? Dibabat, ada padi tumbuh dibabat. Itu contohnya apa? Ketika ada ya orang yang mau berjuang di NU, kita tidak mensupport, kita tidak mendoakan, kita tidak membantu, tapi menghalangi, itu sama saja dengan menghalangi makanan pokok kita. Itu seperti itu, Pak. Kita tidak mau ngaku NU atau kita mengamalkan NU. Ketika di sekeliling kita ada yang mau berjuang di NU, tidak kita bantu, tidak kita dorong, tapi kita sudah mendiamkan, itu mending. Tapi kalau kita pangkas, itu sama saja dengan memangkas rizki kita.
Kita makannya nasi, ketika ada orang yang mau menanam padi, kita pangkas, itu sama saja dengan memangkas rizki kita. Itu salah satunya. Jadi ketika kita pengennya makan nasi yang berasal dari beras, yang berasal dari padi, maka hendaknya kita merawat tanaman padi tersebut. Kan seperti itu ya Pak ya. Nah, perbedaan antara struktural dengan kultural itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Karena apa? Persamaannya adalah di dalam amaliyah dan perbedaannya adalah di harokah. Karena ketika kita mengajak orang tanpa keyakinan, bagaimana orang akan yakin? Contoh, saya mah NU bisa, orang NU bisa. Bagaimana mengajak orang lain meyakinkan bahwa salah satu-satunya yang betul adalah Nahdlatul Ulama? Dengan dibuktikan ilmiah tadi, ibadah kita, sholatnya mengikuti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Jadi yang diikuti kita cara beribadahnya jelas. Yang kedua, cara kita bertuhan yang disembah oleh kita siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan sifat-sifatnya, af'al dan sebagainya. Ketika kita yang disembah siapa? Tuhan. Tuhanmu yang mana? Allah. Allahmu seperti apa? Ketika menjawab Allah itu putih, berarti ini sudah mujasimah. Islamnya, akidahnya sudah tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Makanya di NU itu lebih suka berkumpul dan menyebarkan keilmuan supaya apa? Untuk menyelamatkan akidah kita, ibadah kita, supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak nggak usah khawatir, dan karena apa? NU itu luas, jangan hanya dimaknain di mana ada berada NU kita berangkat, tidak perlu Pak. Bapak kerja sehari-hari untuk mencukupi keluarga, itu termasuk amaliyah Nahdlatul Ulama. Bapak misalnya mengajar, itu salah satu amaliyah Nahdlatul Ulama. Jadi tidak perlu menganggap kecil Nahdlatul Ulama hanya segelintir kegiatan tahlilan, manakiban, itu tidak Pak. Menolong orang, menyingkirkan sesampahan di jalan, itu salah satu dari amaliyah Nahdlatul Ulama. Jadi Bapak harus tetap yakin ketika Bapak mengamalkan ke-NU-an, yakin Bapak adalah Nahdlatul Ulama. Tapi ketika sudah mengaku NU, yaitu tadi tanaman padi dirawat, dijaga. Seperti itu ya Pak ya. Jadi mungkin itu sudah jelas dari saya, dan silakan ditutup oleh moderator. Mungkin silaturahim Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.